Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, saudaraku, saya ingin menyapa saudara yang hari-hari ini sedang mengalami keadaan susah, keadaan sulit oleh karena dampak COVID-19 ini. Saya berdoa saudara tetap dikuatkan Tuhan, tetap semangat, dan tetap dipelihara Tuhan secara sempurna. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu baik, Dia selalu luar biasa. Haleluya. Saya juga mau kuatkan kepada para dokter, tim medis, berdoa buat mereka yang ada sebagai garda di depan menangani masalah ini. Biarlah Tuhan melindungi, Tuhan memberikan hikmat pertolongan, dijauhkan dari sakit penyakit, dan dengan semangat yang luar biasa dapat melaksanakan tugasnya. Kita berdoa bersama-sama kiranya Tuhan menolong. Demikian kita juga berdoa untuk Presiden Jokowi dan seluruh pemerintahannya. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat, kekuatan, mampu mengatasi persoalan ini, menyelesaikan masalah bangsa ini. Saya yakin Tuhan punya rencana yang besar bagi Indonesia. Haleluya. Saudaraku, di Joglo Harmoni saya ingin menyapa saudara dengan sukacita hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Saudaraku, satu ayat saya ingin bagikan kepada kita semuanya yang terambil di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat 5 berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, pemazmur ini sedang mengalami tekanan, sedang mengalami persoalan yang berat. Ketika dia sedang mengalami masalah yang berat, 3 perkara dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan buat kita sekalian yang saya percaya akan menguatkan kita. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia gelisah, ketika dia tertekan. Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Saya mengajak hari-hari ini, mari kita taruhkan harapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya, hanya kepada Tuhan. Saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan. Mari tetap berharap kepada Tuhan bahwa Dia pasti menolong kita. Lalu yang kedua, apa yang pemazmur lakukan adalah dia mengucap syukur. Dia berkata, aku bersyukur lagi kepadanya. Ayo tetap bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Sekalipun kondisinya sulit, keadaannya sedang tidak baik, tapi tetap bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Saya yakin ada mujizat dalam ucapan syukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tepat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ayo bersyukur. Ketika kita bersyukur ada kekuatan yang baru, pasti ada semangat. Tetap ketemu orang tersenyum. Orang lihat kita tetap sukacita. Sekalipun sebenarnya kita ini susah, kita ini sulit. Tapi orang yang bersyukur tetap mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita tertekan, adalah kita selalu berkata bahwa penolongku, Allahku, penolongku dan Allahku. Pemazmur berkata begitu. Artinya apa? Maksudnya apa? Dia berkata bahwa sekalipun sebenarnya kondisinya masih tidak baik, masalah kita belum diselesaikan, belum selesai maksud saya, tapi kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Maka biarlah 3 perkara ini kita lakukan hari-hari ini. Saya yakin ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan,
kita berkata, penolongku dan Allahku. Kita boleh kuat menghadapi masalah ini. Oleh karenanya sekali lagi saya berdoa, saya berharap saudara tetap bersuka cita, tetap tersenyum sekalipun keadaannya tidak baik. Mari yakini Tuhan menyelesaikan masalah ini. Tuhan menolong masalah kita dan kita boleh melihat hari-hari ke depan ada pemulihan, ada pertolongan. Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.